Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Boni Wasia Inabon, NIM 2222511117, Prodi Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Proposal implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada SMA Sekolah Penggerak di Kota Kupang. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidik mempunyai peran yang sangat penting pada perkembangan kehidupan suatu bangsa. Pendidik ialah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang merencanakan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kurikulum bukanlah tentang bagaimana penerapan bahan ajar, tetapi juga tentang bagaimana arah tujuan pendidikan yang harus diharapkan dapat tercapai dengan adanya kurikulum yang digunakan. Pengembangan antara kurikulum yang ada dengan kurikulum sebelumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inu Sumari dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar, menunjukkan bahwa dengan adanya sekolah penggerak bisa menjadi pantauan, tempat penelitian, dan jumlah implementasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada waktu penelitian, tempat penelitian, dan hasil penelitian. Permasalahan umum yang dihadapi oleh guru adalah implementasi kurikulum Merdeka. Pada umumnya, guru-guru belum sepenuhnya memahami kurikulum Merdeka. Pengimplementasian kurikulum Merdeka ini hanya di sekolah penggerak. Guru mengecek kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran mandiri. Satuan pendidikan akan mendapat dukungan yang baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dalam melaksanakan program pembelajaran pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sudah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah penggerak adalah kemauan untuk berubah dari pihak pengelola dan guru. Kepala sekolah sebagai administrator atau mampu mengubah cara berpikir bagaimana personalan sekolah dan melakukan perubahan untuk menyesuaikan kurikulum sendiri. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah penggerak di Kota Kupang. 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah penggerak di Kota Kupang. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memenuhi implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah penggerak Kota Kupang. Yang kedua, untuk memenuhi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah penggerak di Kota Kupang. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini nantinya diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritas maupun secara praktis. Pertama, manfaat teoritas. A. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang guru penggerak dalam proses pembelajaran. B. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lebih lanjut
yang mengkaji masalah penelitian yang sama berkaitan tentang guru penggerak dalam proses pembelajaran. 2. Manfaat praktis. A. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala sekolah mengenai guru penggerak dalam proses pembelajaran. B. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi gambaran tentang guru penggerak dalam proses pembelajaran. C. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga mengetahui peneliti mengenai bagaimana guru penggerak dalam proses pembelajaran. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan kegiatan esensial karena kegiatan tersebut mencoba menelaah bagaimana meningkatkan kualitas pengajar melalui menggunakan perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan alam sesuai aspek program secara sistematis. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran, bahan ajar, pengalaman belajar yang sudah diprogramkan terlebih dahulu. Kurikulum menjadi acuan setiap pendidik dalam penerapan proses pembelajaran. B. Kurikulum Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Kritis dan Teknologi Baru Nadiem Makarim sejak penarikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar bukanlah konsep yang baru di dunia pendidikan. Negara-negara lain di dunia seperti Amerika, Brasil sudah lama menerapkan konsep ini. Konsep mengenai Merdeka Belajar merupakan ide dari gagasan yang dilandasi oleh esensi kemerdekaan berpikir untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibenahi dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. C. Tipe kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Menurut kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran interstruktural yang dilakukan secara terdefinisi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk memadai konsep dan penggunaan kompetensi. 2. Pembelajaran kurikulum berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila, berpikir pembelajaran intelektual yang pada pengembangan karakter dan komunitas umum. 3. Pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan nilai murid dan sumber daya satuan pendidik. Alokasi jam pembelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan acara alokasi jam pembelajaran jika disampaikan secara sekuler atau mingguan. D. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Anwar, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2001 dalam mengatakan program sekolah penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan misi pendidikan dan Indonesia dengan mewujudkan profil belajar Pancasila. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang mendapatkan pengembangan hasil belajar peserta didik, di mana di dalam sekolah penggerak menggantikan salah satu tema yang profil belajar Pancasila sesuai dengan namanya. Maka dalam sekolah penggerak ini menggunakan kurikulum yang di dalamnya mencakup salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. E. Strategi implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam Merdeka Belajar guru berperan sebagai fasilitator
pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan kompetensi-kompetensi tersebut, guru dapat mewujudkan penjelasan dan tujuan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. F. Transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak bertujuan untuk menyempurnakan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak merupakan program kerjasama yang dibentuk oleh Kemdikbud dengan pemerintah daerah, di mana tanggung jawab menjadi kunci utama. Kepala sekolah merupakan peran yang penting dalam pengaturan tata sekolah dan menjadi otak penggerak dari setiap satuan dan pendidikan, sehingga terciptanya lingkungan dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui penerapan sistematika yang mendukung pada peningkatan kualitatif pendidikan. G. Ruang lingkup dari program sekolah penggerak. Ruang lingkup dari sekolah penggerak dibagi menjadi 5 aspek, yaitu A. Pembelajaran sekolah. Penerapan model pembelajaran baru dengan capaian pembelajaran yang bersifat lebih sederhana dan serta menggunakan pendekatan. B. Manajemen sekolah. Program sekolah penggerak juga meningkatkan kompetensi kepala sekolah melenggarkan manajemen sekolah yang berpihak kepada pembelajaran melalui pelatihan intelektual, pendampingan, dan peningkatan kepastian. Juga termasuk dalam pelatihan dan pendampingan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Program sekolah penggerak akan memotivasi penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kinerja kepala sekolah dan guru. D. Evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti. Program sekolah penggerak merancang data yang berhubungan dengan hasil belajar siswa untuk digunakan sebagai perancangan program dan anggaran serta memberikan pendampingan dalam memaknai dan memanfaatkan data tersebut. E. Kementerian antara pemerintahan pusat dan daerah melalui pendampingan yang konsultatif dan asimilatif. H. Peran guru dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan motivasi belajar peserta didik, tentu saja memerlukan peran dari guru yang menjadi pemimpin untuk mewujudkan kurikulum penggerak di masing-masing sekolah. Guru penggerak bukan sekadar berbasis dalam mengembangkan suasana kelas, namun juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tinggi Pancasila. Guru tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah ada, namun dituntut untuk mampu memahami perubahan dan menyeimbangkan dengan perkembangan zaman yang memberikan penekanan pendidikan karakter Pancasila dalam sisi siswa. Peran guru penggerak dalam pengimplementasian kurikulum penggerak menurut sebagai berikut. A. Guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam menggerakkan kelompok sesuai rekan guru yang ada di sekolah. B. Guru penggerak punya peran dalam rencana dan pengabdian agar pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga peserta didik tidak bosan dan menjadi lebih terdorong untuk meningkatkan. Guru penggerak harus bisa menjadi agen penggerak dalam bidang peningkatan kualitas pemimpin di sekolah. D. Guru penggerak harus bisa mencapai ruang diskusi atau tempat yang bisa digunakan sebagai tempat kerjasama antar guru dan pengelola kepentingan dengan bertujuan untuk meningkatkan mutu kultural dan kapasitas dalam melaksanakan pembelajaran. I. Dampak penerapan kurikulum Merdeka Belajar guru dan siswa. Menurut
Ada beberapa dampak penerapan kurikulum Merdeka Belajar bagi guru dan siswa, yaitu A. Guru dituntut untuk kreatif, inovatif, metode, media, dan teknik pembelajaran. B. Pola pikir guru berubah dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi siswa C. Siswa belajar dengan menyenangkan. D. Ada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dampak yang diterapkan dengan adanya Merdeka Belajar pada kurikulum ini yaitu membawa kegembiraan pada diri siswa tentang sesuai pandemik saat sekarang. J. Profil belajar Pancasila. Siswa merupakan pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan dapat terbentuk dan terlihat dalam akhlak mulia, terdapat diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. K. Tantangan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Tantangan yang dihadapkan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum adalah penghasilan lulusan yang memiliki kemampuan yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menunjukkan kepada penerapan karakteristik berhak mulia. L. Kurikulum operasional suatu pendidikan. Perubahan kurikulum merupakan upaya formasi pendidikan yang lebih baik menurut dalam sekolah penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan komunikasi peserta didik untuk lebih mendorong mewujudnya profil belajar Pancasila dalam rangkaian implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam sekolah penggerak. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kurikulum Merdeka Belajar. 1. Faktor pendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar menurut Abdul Wahid. Faktor pendukung dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar yaitu sebagai berikut: faktor implementasi internal, faktor eksternal. Faktor penghambat yang kedua, faktor penghambat implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Neva Leonata, faktor penghambat dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. A. Motivasi. Yang kedua, sikap siswa. Yang ketiga, minat siswa. Jika dikembangkan dengan baik, maka hal itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal menghambatkan dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar berasal dari dukungan orang tua. Pertama dukungan orang tua, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah, yang ketiga fasilitas sekolah, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam kompetensi guru. Penelitian relawan. Hasil penelitian yang mengukur dampak implementasi kurikulum sekolah penggerak terdapat motivasi belajar peserta didik dapat dilihat sebagai berikut. Satu, implementasi kurikulum sekolah penggerak terdapat motivasi peserta didik. Yang kedua, sekolah penggerak sesuai upaya peningkatan kualitas pendidik. Yang ketiga, dengan judul implementasi kurikulum merdeka dalam peningkatan mutu pendidik. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami di mana peneliti sebagai initiator atau kunci. B. Waktu dan tempat penelitian. A. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Kota Kupang pada 3 sekolah penggerak, di antaranya SMA Negeri 5 Kupang, SMA Citra Bangsa Kupang, SMA Tunas Gloria Kupang. B. Waktu penelitian. Waktu dalam penelitian ini akan dilakukan dari bulan Januari sampai pada bulan Maret 2024. Subjek penelitian. Menurut subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditempatkan untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya.
D. Dampak pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategi dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. A. Observasi. Pengamatan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pengecatan terdapat objek. B. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. C. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa dibentuk tulisan, gambar, atau karakter dalam seseorang. E. Keabsahan data. Penelitian. Maka demi mendapatkan keabsahan data, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Penerapan pengamatan dengan panjang waktu. B. Meningkatkan ketekunan peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam bentuk pemecahan. E. Teknik analisis data, kerangka berpikir, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Daftar pustaka. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.